Selamat datang di Nisekai, tempat kita menonjolkan nilai sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan dari kita-kita di sini. Dan yang mengobrol ini terdiri dari satu omkon ini yang sehabis menemani istri dan juga main catur kalau nggak salah ya ini ya. Lagi turnamen. Apa kabar? Oh, turnamen, Baik. saudara-saudara, baik ya. Oke, selain Om Kon juga ada Kakak Rufi. Ini menemani istri juga atau mungkin ada aktivitas lain? Kita habis jemur pakaian sih. Oke, ya ini semoga nggak hujan lah ya, supaya tidak sia-sia, aman. Oke, dan selain dua itu juga ada saya, Sakti, semi host yang hari ini sempat ditemani hujan juga. Nah, semoga hari ini pun juga hawanya lebih dingin lah. Dan topiknya kita bisa membahas dengan dingin-dingin, dengan nyaman juga. Karena ini topiknya itu mungkin agak berkaitan juga dengan yang kemarin-kemarin itu. Ada psychological, kemudian untuk psychological itu kan dia berpengaruh mengarah ke mentalnya kita atau mental dari orang-orang yang terkait di anime manga itu. Nah, yang ini itu adalah non-battle battle anime manga. Ya, ini salah satu yang saya sempat melihat topiknya itu di YouTube, sempat dibahas terkait non-battle. Nah, yang menurut saya cukup unik. Nah, apa terkait dengan konflik yang munculnya itu bukan dalam bentuk konflik ya battle, dalam bentuk pertempuran begitulah, tetapi lebih ke arah siasat dan strategi. Nah, yang jadi masalah adalah di sini itu berbeda dengan yang dulu sempat kita membahas terkait seinen. Itu paling tidak ada standar yang bisa kita jadikan patokan. Nah, kalau untuk saya sendiri menganggap untuk non-battle ini memang sepertinya belum ada satu genre yang memang di hashtagnya lah. Berbeda dengan kayak isekai atau harem atau mungkin itu yang jelas-jelas ada hashtagnya, oh ini memang ini, oh ini memang isekai begitu. Nah, kalau non-battle ini dia bisa dibilang kita menikmatinya mungkin tidak sesering battle manga anime yang tradisional, di mana kita bisa melihat oh ini ada skill-skillnya, ada jurus-jurusnya, ada sesuatu yang kita bisa lihat yang memang muncul di anime dan manga dan memang spektakuler yang kita bisa nikmati di anime manga itu. Nah, kalau untuk non-battle ini itu sebagian besar yang kalau yang saya lihat atau yang saya akan membuat batasan begitu itu adalah misalnya ada dua atau lebih pihak yang punya tujuan yang bisa dibilang saling berlawanan, tapi mereka mencapai tujuannya itu tidak menggunakan fisikal atau lebih ke arah siasat dan permainan mental dan pikiran. Nah, ini kalau batasan yang saya. Nah, mungkin kalau misalnya Kakak Rufi misalnya menerima atau menganggap suatu non-battle manga anime ini, kira-kira kalau misalnya Kakak Rufi membatasinya seperti apa Kakak Rufi? Ya, kalau dari saya pribadi sih membatasi non-battle anime manga ya, itu nggak hanya lebih luas, Kak. Jadi bisa aja bukan hanya persaingan dua orang, tapi bisa merupakan satu kompetisi atau satu turnamen atau apa. Tapi di situ sebenarnya tidak ada kontak fisik gitu. Tapi ritme atau suasana atau drama yang ditampilkan melalui A itu membuat kita sebagai penonton atau penikmatnya itu merasakan deg-degan, merasakan kayak adrenalin seperti battle manga gitu. Jadi analoginya adalah walaupun di situ dia tidak memukul gitu atau dia gerakannya juga biasa, tapi hanya dengan mungkin gerakan sedikit aja itu udah dampaknya ke kita yang membaca atau yang nonton itu kerasa gitu. Jadi battle-nya itu muncul sebagai sebuah interpretasi. Nah itu. Dan kita tahu kan bahwa manga di dunia manga atau anime itu kan terkenal karena hiperbolanya ya. Ini salah satu yang mungkin agak berbeda dengan mungkin komik-komik lainnya ya, kayak komik Amerika ini kalau berdasarkan
gambaran singkat aja gitu ya. Biasanya kalau komik atau di luar manga di luar Jepang itu biasanya dia akan terdiri dari dua 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 bentuk yang berbeda gitu. Komik superhero yang dia di situ pasti ada batasan-batasan yang oh ini masuk akal dan tidak gitu ya, atau kartun gitu ya, yang dimana di situ di luar batasan-batasan yang masuk akal gitu. Nah, beda dengan itu manga itu mencampurkan komik yang serius dengan kartun ala Amerika dalam satu medium yang sama, itulah manga gitu. Nah, oleh karena itu mengapa kok hiperbolanya manga atau anime itu kadang di luar komik-komik dari negara yang lain gitu. Nah, itulah yang menurut saya itu adalah gambaran dari non battle anime manga ini, di mana eh, apa namanya ya, aktivitas gitu ya, aktivitas Mm-mm. atau kegiatan yang sebenarnya di situ tidak ada pertarungan kontak fisik atau tendensi untuk menyerang dan lain sebagainya, naluri membunuh atau sebenarnya itu, tapi di dalam situ tuh mangakanya atau animenya atau manganya itu bisa membuat kita penontonnya itu merasakan ininya ya, merasakan tendensinya itu. Contoh ya, paling gampang ini, dan ini favorit Hmm. saya adalah Hikaru no Go. Itu kalau kita Oke. nonton, kalau kita nonton pertandingan Igo yang aslinya, itu kan ya kayak Om Kon yang main ini ya, main catur ya, ya tenang gitu ya, tenang. Terus langkah-langkahnya juga apa namanya, rapi gitu ya, rapi. Kemudian Hmm. dan juga gerakannya juga simple gitu. Tapi itu bisa diubah oleh Obata Takeshi itu menjadi sebuah gerakan yang ala ala serangan gitu ya, ala apa ya, dengan garis-garis yang banyak gitu ya, wush, gitu. Jadi ketika si Hikaru misal menyerang pusat ini ya, apa menyerang wilayah lawan gitu ya, dalam Igo gitu. Itu terasa terasa bagaimana tendensinya, intensinya si Hikaru itu untuk menyerang gitu, juga Akira Toya dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat membuat manga dan anime itu sebenarnya menarik. Bagaimana hiperbola termasuk dalam non battle battlement itu yang dia bisa menampilkan intensinya, walaupun itu sebuah aktivitas atau kegiatan yang sama sekali tidak ofensif, tidak ada kekerasan di situ, tapi kita sebagai penonton itu merasakan bagaimana lanurinya, kemudian kecepatan dan lain sebagainya. Padahal di situ juga nggak cepat-cepat amat gitu. Itu mungkin Kak untuk batasan itu. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kakak Rufi di sini itu tergantung dari hiperbolanya begitu ya, dari suatu kegiatan yang biasa, tapi kalau ada hiperbola dari si penulisnya, dari si pengarangnya, itu bisa masuk ke non battle menurut Kakak Rufi begitu ya. Betul betul. Oke, nah ini dari Kakak Rufi. Coba kalau ke Om Kon, kira-kira ada yang setuju atau mungkin ada sesuatu definisi yang lain begitu untuk batasannya? Dari Kakak Rufi kan yang itu tadi, dari saya juga sudah ada. Kalau Om Kon gimana? Iya, non-battle itu luas ya namanya kalau kita bicara seperti film yang bukan action gitu. Film komedi bukan action, film apa namanya horor bukan action kayak gitu. Jadi mungkin karena dia begitu mencakup terlalu luas, jadinya tidak ada apa namanya genre tersendirinya. Nah, kalau beberapa kan memang kalau misalnya manga itu atau bahkan film ataupun musik itu kan tidak berdiri pada satu genre yang eksklusif gitu. Ada pop rock, ya nggak cuma rock, juga horror komedi, dia nggak 100% komedi, action komedi. Nah, jadi selama tidak mengandung apa namanya pertanding apa namanya yang saling serang menyerang secara fisik, menurut saya itu bukan battle. Jadi kalau serang menyerang secara apa namanya secara pikiran seperti ya tadi catur atau go itu nggak masuk battle. Tapi kalau misalnya kayak karate, kayak seperti karate Sokoshi Mineru atau historis Jungle Disciple Kenichi itu kan martial art sama sport itu, tapi juga battle gitu. Nah, dia ada pertarungannya secara fisik. Nah, untuk yang tadi kan catur, catur mungkin memang kalau misalnya kita ngelihat orang main catur kan apa yang di dalam kepalanya orang itu kan kita nggak tahu kan karena dia nggak ngasih tahu, nggak ngomong. Berbeda dengan kita saat nonton golf pun komentatornya akan menceritakan, oh dia harus begini, dia harus begitu, dia akan mengincar mengincar itu. Jadi kita agak
bisa mengetahui apa yang di dalam pikiran, kira-kira apa sih yang di dalam pikiran atletnya. Gitu. Seperti kalau kita nonton bola juga komentatornya akan menjelaskan, oh dia akan menyerang sisi kanan, melakukan ini, melakukan itu. Nah, untuk yang catur itu sebenarnya saya baru aja tadi. Jadi ada akun Instagram Goofy Chess Live milik Petur Tushar Anand. Dia itu main sambil menjelaskan gitu. Aku bergerak ke sini karena aku mengincar ini dan musuhku aku kirakan akan menggerakkan kudanya antara ke titik ini atau titik ini. Kalau titik ini maka akan menggerakkan menteriku, tapi kalau dia ke titik yang itu akan menggerakkan pion. Jadi dia mengomentari, jadi kita bisa membaca pikiran dari musuhnya dan dari Tushar Anand karena dia menjelaskan ini dia pakai strategi ini, dia mau menyerang sebelah kiri, dia mengincar kudaku. Nah, seperti itu. Nah, itu yang di dalam manga digambarkan itu untuk kayak di Hikaru no Go, dia kan walaupun sesuatu yang abstrak kita nggak tahu keseluruhan itunya kan, keseluruhan boardnya dia kan. Oh, dia akan berusaha menyerang titik itu, jadi akan berusaha bertahan. Tapi dia pasti tahu akan bertahan, jadi dia akan mengancam lewat ini, lewat itu. Dan itu tetap seru ya menurut saya sih. Jadi untuk excitement-nya itu tidak selalu dalam bentuk pertarungan memang. Sama seperti kalau kita baca support manga sepak bola gitu, kita akan ikut wah gitu. Kalau saya sih gitu. Oke, jadi ini Om Kon menekankan terkait serang menyerang secara pikiran begitulah ya. Jadinya terkait bagaimana perang itu bukan diwujudkan dari fisikalitasnya, tapi lebih ke pikirannya. Kemudian tadi juga sempat menyinggung terkait catur begitu, dan ini mungkin bisa menyambung juga karena terkait untuk olahraga kayak tadi catur atau golf. Ini saya jadi teringat dengan yang namanya Prince of Tennis begitu ya. Jadinya terkait yang tokoh utamanya Ryoma Echizen yang disebut di manga itu, di anime itu, di ceritanya itu sebagai Prince of Tennis, dan dia sendiri menyebutkan alasannya untuk mendalami tenis itu adalah karena ada net yang menghalangi dia dari memukul lawannya. Jadinya ya bisa dibilang itu memang, kalau saya sendiri menyebutkan untuk sport itu bisa dibilang ada battle-nya di situ. Sama-sama ada konfliknya untuk mencari kemenangan yang berlawanan untuk dua pihak. Kemudian ada teknik-teknik, meskipun tekniknya itu ya sesuai dengan olahraganya sendiri. Nah, kemudian juga kita bisa melihat dan si pengarang bisa dengan mudah untuk menunjukkan intensitas dan hiperbola juga. Kemudian juga bisa dihitungkan dari strateginya juga. Nah, kalau yang seperti itu, menurut Om Kon, cocok nggak untuk sport manga ini? Itu juga bisa salah satu yang tempat atau suatu jenis yang bisa mewakili non-battle manga. Iya, sport bisa jadi battle, bisa jadi enggak. Jadi kayak ada Yowamushi pedal misalnya, balapan sepeda itu kan kita nggak bisa bilang itu battle kan. Kalau misalnya Beyblade itu malah masuk battle kalau menurut saya, karena adu fisiknya itu kan, dia bukan kompetisi, dia 1 lawan 1, bum. Bahkan ketika seperti Kingdom itu masih masuk battle manga walaupun perang ya. Tapi kayak kita kayak pingpong katakanlah, Takoku, pingpong peril, versi jeleknya Takoku, padahal buatannya Shueisha. Itu kelihatan banget itu kayak idenya kayak ngambil dari Takoku deh ini. Jadi bermain pingpong tapi mempertaruhkan uang 1 yen. Itu kelihatan banget dengan teknik-tekniknya yang teknik spesial yang gak masuk akal itu ya. Dia bukan tipe seperti kayak Karate Tsukushi Minoru yang setiap tekniknya itu memang real ada tekniknya, atau Yowamushi pedal yang teknik yang di situ emang real ada teknik pada olahraga bersama. Ini pingpongnya misal di tempat-tempat yang aneh gitu, kayak ketika musuhnya bartender, pingpongnya itu di meja bartender. Terus ketika keluar angkasa, pingpongnya di
hampa udara kayak gitu. Apa? Tapi itu cerita yang diceritakan jauh lebih baik dan lebih entertaining di Takoku. Apa namanya? Saya bias mungkin karena autornya itu autor favorit saya. Autornya Law of Koike, Tsubasa Fukuchi itu belum ada zongnya buat saya. Ada yang nggak sebagus katakanlah nggak sebagus yang lain, tapi nggak pernah. Kalau menurut saya sih gitu sih. Jadi bisa aja bahwa sport itu ada battle-nya jelas, tapi nggak semua sport itu. Walaupun karena pertandingan tidak selalu battle. Oke. Jadi sport memang istilahnya silat pun juga dia kan masuk sport ya. Cuman kan gitu jelas dia itu termasuk battle lah, misalnya dia di anime mangakan lah istilahnya begitu ya. Jadi memang banyak kayak karate, bela diri, martial art itu memang salah satu yang masuk ke sport juga. Nah itu kan ya memang menurut saya sih oke juga sih kalau misal sport itu bisa masuk ke non battle begitu. Nah kalau untuk Kakak Rufi mungkin untuk yang sport ada yang favorit atau mungkin ada contoh yang bagus juga mungkin? Ya, saya ingin mengomentari terkait Tenpuri tadi ya, Prince of Tennis tadi, Shisama. Itu menurut saya agak walaupun memang ya dia dia bukan battle ya, dia tentang tenis gitu. Tapi kalau kita lihat dari ya tadi pernyataan Echizen juga dan juga beberapa arc atau beberapa pertandingan itu udah mirip battle manga sih sebenarnya itu. Apalagi kalau kita nonton ini ya filmnya ya, film live actionnya kalau tahun berapa ya, tahun 2007 atau 2008 itu 2006 atau 2005 itu bahkan yang bisa ngeluarin api apa yang bisa pukulannya itu pukulan kegelapan ya kayak manggil Shenlong, awannya jadi hitam, langitnya jadi hitam, itu bisa sampai si Iruma Echizen itu sampai tangannya berdarah-darah itu malah gitu. Jadi agak malah ini sih, malah battle sebenarnya ya Tenpuri. Maksudnya ya oke di beberapa chapter awal atau yang belum bisa ngeluarin jurus-jurus aneh itu memang ini agak normal gitu ya. Tapi makin kesini itu kan kekuatan bahkan dia kan mukulnya bukan pakai ini ya, bukan pakai lebar ininya ya, lebar raket gitu, tapi malah pakai pinggirannya yang itu akan memperkuat atau memperdasyat tampleannya gitu. Tapi nah itu ketika sudah saat itu dan mereka mengeluarkan kekuatan masing-masing udah mirip battle manga sih gitu. Karena sampai berdarah-darah, sampai nggak bisa lanjut karena tangannya sakit dan lain itu udah kayak battle sih, saling serang gitu. Nah, kalau dari saya sih yang mungkin batasan lagi terkait sport itu adalah yang memang benar-benar tidak ada aktivitas fisik ya, dalam artian kalau menurut saya ya ini batasan saya sendiri sih terkait dengan battle itu. Jadi kayak misal sepak bola kan kadang ada benturan gitu, ada sliding, kadang ada atau bahkan ACL 21 itu kadang ada tackle juga gitu ya. Bagaimana si ACL itu kadang dia harus diserang gitu di perutnya atau di bagian mana untuk dia bisa dijatuhkan gitu. Nah itu kan sebenarnya ada sentuhan. Nah saya lebih kalau dari saya pribadi ya, jadi bukan juga definisi secara general. Itu saya lebih suka ya kalau non battle itu adalah yang benar-benar tidak ada aktivitas fisik dan benar-benar sebenarnya itu adalah pertandingan sport yang tenang, yang dalam tanda kutip ya kadang membosankan seperti itu, tapi si mangakanya atau si animenya itu bisa membuatnya seolah bisa meningkatkan adrenalin gitu ya, ada intensi, ada tendensi, ini kecepatannya bisa. Itu salah satu contohnya yang mungkin bisa menggambarkan ini dengan sempurna adalah itu Chihaya Furu. Kalau mungkin kakak-kakak udah pernah nonton atau manganya. Jadi lebih apa ya? Itu Hanafuda. Karuta Kak, bukan Karuta. Karuta. Ya, jadi manga ini tuh bercerita tentang salah satu bukan olahraga ya, tapi permainan tradisional Jepang namanya Karuta, titif ya lo Yogi Karuta. Di mana satu orang atau orangnya bisa diganti kaset sih gitu. Satu orang membacakan puisi gitu ya, membacakan puisi Jepang seperti itu dan dua orang di depannya itu harus menebak puisi yang dibacakan seperti itu. Dan puisinya itu dibagi menjadi beberapa kartu yang disusun di depan dua orang itu untuk cepat-cepatan ketika si pembaca atau
kaset itu mengatakan puisi Jepang itu ya, itu cepat-cepatan mengambil kartu yang dimaksud seperti itu. Nah, itu kan kalau kalau kita lihat bukan pertarungan, permainan aslinya itu ya gitu ya dalam tanda kutip kadang membosankan gitu. Ya oke, kecepatannya cepet lah gitu. Tapi ya nggak ada intensi, nggak ada wah cepet-cepetan ya cuma cepet-cepetan doang gitu, nggak ada karakter atau muncul wajahnya di surat. Nah, inilah kenapa di awal saya bilang bahwa kekuatan manga atau anime itu adalah pada hiperbolanya. Bagaimana setiap unsur dari karakter itu dieksploitasi gitu oleh mangaka gitu. Dari mimik wajah, gerakan, kemudian bahkan mungkin ujaran di dalam hatinya itu bisa dimunculkan sehingga karuta yang sedemikian aman gitu ya, tidak ada ofensif apa itu. Ketika kita nonton Chihaya Furu itu kecepatan tangannya seolah bisa kayak ini, kayak tebasan pedangnya Kenshin gitu, cetak gitu, cetak gitu. Jadi sangat cepat dan bahkan mungkin membuat kita yang nonton itu oh jangan-jangan memang aslinya seperti ini, padahal ya enggak, padahal juga cetak gitu aja gitu, enggak yang sampai kartunya terlempar terus nancep di di tatami atau gimana gitu, enggak gitu loh, enggak nancep di dinding yang jerami gitu ya, di jerami khas rumah Jepang gitu, enggak kayak gitu juga gitu. Tapi itulah kekuatannya, makanya saya kadang inilah kekuatan dari manga anime, di mana dia bisa menggambarkan ya suatu permainan, bahkan mungkin permainan tradisional yang mungkin orang-orang menganggapnya wah ini permainan kuno, kayak Igo itu kan awalnya dikira bahwa itu adalah anime ini ya, bukan anime sih, permainan orang tua gitu, permainan jadul, tidak terkenal, tradisional sebenarnya, tapi dengan lewat tangan dinginnya Obata Takeshi Sensei itu bisa menjadi suatu fenomena gitu, orang menjadi tertarik. Bahkan saya sendiri tertarik dengan Igo ya karena membaca Hikaru no Go gitu. Atau Karuta itu juga dianggap sebuah permainan yang kolot gitu ya, permainan yang enggak banget untuk anak muda, tapi dia bisa mengolah itu ditambah dengan ini ya, intensi dan lain sebagainya menjadi suatu hal yang membuat orang tertarik, penasaran untuk itu sih Kak Sakti. Siap. Jadinya lebih ke arah apakah ada sentuhan atau ada fisikalitas begitu ya kalau menurut Kakak Rufi ya. Oke, berarti kalau dari tadi yang disebutkan bisa dibilang kalau Kakak Rufi itu lebih melihat hiperbolanya dari sesuatu yang istilahnya biasalah atau Betul. umum begitu ya. Kalau misalnya sesuatu yang sebenarnya sudah luar biasa, nah itu apakah mungkin pernah melihat yang mungkin anggaplah di sport begitu, itu yang anggaplah yang di non battle juga tapi dihiperbolakan lagi begitu, sudah pernah melihat atau belum Kakak Rufi? Apa ya, kalau dari saya sih ya mungkin kayak ini ya, Shokugeki no Soma gitu katakan, itu kan sebenarnya Food Wars ya, itu sebenarnya kalau manga terkait dengan kuliner memang ya hiperbola sih gitu. Tapi di Shokugeki no Soma itu kadang karena memang temanya adalah kompetisi duel seperti itu, sehingga battle-nya itu malah sangat lebih terasa. Artian nggak hanya melalui efek atau dampak dari makanannya gitu ya, reaksi itulah itu. Tapi kadang bagaimana dia mengemas gitu atau memasaknya, atau kemudian mengeluarkan bahan makanan yang unik gitu, itu juga kadang menjadi kayak serangan satu sama lain gitu ya. Bagaimana dia mengeluarkan, misal saya paling ingat ya, mungkin agak ini sih, dia melawan si ahli daging, si Niku gitu ya, dengan daging gitu kan, dia kayak kayak melakukan punch gitu ya, melakukan uppercut gitu, kayak tinju gitu sih. Tapi ya sebenarnya kalaupun dia nggak battle pun memang efeknya itu udah hiperbola sih. Kalau kita bicara misal Master Cooking Boy ya, itu udah lah, si Food Wars itu dia menambahkan battle-nya itu dalam hiperbolanya manga di kuliner. Oke, ingat-ingat kuliner dengan sesuatu yang bisa dinikmati, saya jadi teringat terkait produk dan jasa yang mendukung program kita ini.
kita kembali lagi masih membahas soal non-battle, battle manga. Jadi kalau non-battle manga tadi kan sudah sempat disinggung terkait hiperbola dari sesuatu yang umum dari sisi Kakak Rufi begitu, dan juga Om Kon menyebutkan terkait serang menyerang secara pikiran, dalam artian adu siasat mungkin ya. Nah kalau Kakak Rufi ini di antara dua itu, misalnya antara yang menghiperbolakan sesuatu yang umum dibandingkan dengan adu siasat atau teknik, kira-kira lebih menekankan yang mana? Kalau Kakak Rufi, gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kadang kalau adu siasat itu pada prinsipnya sudah ini ya elemen thriller ya, atau elemen yang membuat kita penasaran atau yang membuat kita tegang itu sudah ada lewat ceritanya biasanya, Kak. Kayak misal Death Note gitu. Death Note itu kan memang pertarungan L sama Kira gitu ya. Itu pada prinsipnya memang ceritanya udah menegangkan duluan gitu. Jadi kadang battle-nya juga nggak menurut saya, ini menurut saya pribadi, kembali lagi ya, takut diserang saya. Itu sudah muncul dari ceritanya gitu, dari ceritanya. Nah, berbeda ketika non battle itu adalah mengangkat yang tadi biasa tadi, mana Hikaru no Go atau Karuta di Chihaya Furu, itu benar-benar sesuatu hal yang sebenarnya itu sangat biasa tapi bisa diolah menjadi sesuatu yang luar biasa dengan diangkat non battle-nya dimunculkan gitu. Battle-nya dimunculkan dalam sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada battle-nya, ada pertarungan sama sekali. Nah, itu dampaknya malah lebih ini ya, lebih impactful gitu dibandingkan memang ceritanya memang kejar-kejaran gitu. Kayak Death Note, kemudian kayak mungkin Monster juga seperti itu kali ya. Tapi ya enggak, itu lebih ke thriller sih. Nah, yang kayak gitu itu kan sebenarnya udah dibangun lewat ceritanya. Death Note udah dibangun lewat. Jadi pertarungannya pun juga menurut saya juga ya pertarungan fisiknya udah ya memang menegangkan, tapi dari ceritanya saja udah dapat tegangnya itu. Beda dengan misal Igo ya, Hikaru no Go gitu. Dalam Hikaru no Go itu kalau biasa gitu ya nggak akan ada tegangnya, tapi ketika Hikaru mulai meletakkan ininya ya, biji igonya ke dalam arena gitu, ke dalam papan catur, itu udah langsung atmosfernya berubah gitu, langsung gerakannya itu entah kenapa tampak keren gitu. Jadi kayak gitu, kayak tangannya jadi gede gitu, terus perspektifnya jadi kelihatan. Padahal kan kalau kita lihat pertarungan Igo di TV gitu yang misal perebutan dan lain sebagainya, itu iya biasa aja gitu, kayak orang main catur biasa, tapi ya itu jadi atmosfernya langsung berubah. Nah, saya lebih pribadi saya sendiri lebih menghargai atau lebih terkejut atau lebih menyukai gitu ya, bagaimana dia bisa mengangkat battle dalam hal yang sama sekali tidak offensive kan, mungkin udah ada ceritanya, sudah kelihatan trailernya atau kelihatan menegangkannya dari awal. Itu sih, Kak. Oke, kalau Om Kon ini antara yang tadi hiperbola ya yang umum dibandingkan dengan mungkin adu siasat, kalau Om Kon mungkin lebih cenderung kemana? Kalau tadi kan Kakak Rufi kan lebih cenderung ke yang hiperbolanya. Kalau Om Kon bagaimana, Om Kon? Saya nggak punya preferensi tertentu sih. Basicnya semuanya itu harus menarik. Kalau misalnya hal yang sederhana pun ya, kayak ada juga yang hiperbola yang bagus kayak Kuroko no Basket. Terus itu hiperbola yang kayak apa namanya, bisa nembak dari full satu lapangan itu nggak pernah meleset, itu kan hiperbola banget, yang super akurat. Itu ada juga yang the zone gitu. Ada juga yang jelek menurut saya, kayak ya banyak yang ini ya, Blue Lock menurut saya tipe yang jelek, jujur aja. Ada juga Arianuki atau apa yang powernya itu dia bisa melihat seluruh posisi teman-temannya, Eagle Eye gitu. Dan di mana Kuroko itu juga ada Eagle Eye, jadi yang punya skill bahwa dia itu ketika bermain kayak bisa ngelihat teman-temannya itu ada di mana, musuhnya ada di mana. Jadi dia bisa mengatur serangan, mempertimbangkan itu. Tapi di Kuroko jauh lebih baik daripada di Arianuki sama si Blue Lock. Blue Lock secara premis sebenarnya cukup menarik ya. Apa namanya, dia nggak dalam format 11 versus 11, tapi 3 versus 3. Terus secara eksekusi juga unik, tapi lama-lama kayaknya autornya juga agak ini buat upscalingnya gimana gitu. Kayak ini buat dibikin artnya gimana. Ini
kayaknya cuma menang kalah tuker-tukeran pemain, menang kalah tuker-tukeran pemain, ya udah gitu loh. Berbeda kayak kalau kita nonton, kalau kita baca Giant Killing misalnya, kan tujuannya untuk menang Piala Dunia kan. Jadi arc-nya dari klub lokal terus tanding dengan klub luar, terus piala. Menurut saya nggak masalah sih kalau asal dia menarik. Kayak misalnya contoh yang adu taktik kayak Kindaichi, kebetulan itu juga tipe yang saya suka, ya lebih lebih suka ke Conan atau ke Kyuubi. Kyuubi itu kayaknya autornya juga sudah tahu bahwa ending-endingnya dia akan jadi episodik kayak Conan. Jadi dia sudah menyerah bikin arc-nya. Ini tamatnya mau gimana itu kayak dia sudah nyerah, dia nggak mau bikin ending. Ya udah dibikin episodik. Ada kasus baru tanpa kalau di si Conan kan organisasi baju hitam kan. Itu kan tidak disentuh sama sekali. Malah di Kill Cuma di Blue. awal aja. Iya, di Kill Blue itu kan pembunuh yang umurnya tua terus dia jadi anak SMP lagi atau SMA, terus sekolah bla bla bla. Itu malah tamat, malah bisa bikin ending bagus. Kill Blue kan pengarangnya Kuroko. Itu bagus gitu loh. Jadi sebenarnya kadang-kadang story itu ya memang ya mentoknya segitu gitu. Tidak semuanya bisa dibikin arcing yang apa namanya ada awal, tengah dan akhir. Tapi ada kalanya ya akhirnya jadi slice of life seperti Doraemon. Walau Doraemon pun akhirnya ada endingnya kayak gitu. Nggak masalah sih buat saya asal entertaining gitu, menarik. Oke, yang penting entertaining begitu ya. Tidak peduli itu dari adu siasatnya, mau dari penggambaran yang hiperbola. Karena kan memang untuk non battle ini kan saya melihatnya pun juga berbeda dari yang antara dua yang tadi hiperbola saat ya yang sudah disebutkan tadi itu, yaitu Death Note dan sudah bisa dibilang sangat mewakili, baik itu mewakili untuk yang siasatnya ataupun yang hiperbola. Contohnya ya secara teknis kan yaitu dia hanya light yang menuliskan nama-nama saja, tapi apalagi animenya bisa menggambarkan yang sangat dinamis gitulah ya. Kalau misalnya untuk manga-manga yang tipenya adu siasat plus hiperbola seperti itu, saya jadi teringat dengan yang namanya Kaiji. Nah, Kaiji ini dia adalah ceritanya terkait gambling. Nah, jadinya di situ dia ada sesuatu format yang memang ada risikonya, kemudian ada jelas peraturan yang jelas yang membungkus suatu permainan itu untuk batasan-batasannya dengan tujuannya yang jelas lah, seperti itu. Nah, kalau terkait untuk non-battle tapi yang masuk ke permainan nih, kalau Om Kon kira-kira misalnya kalau misalnya yang untuk non-battle yang permainan sempat melihat yang menarik enggak itu Om Kon? Kaiji itu termasuk yang menarik kalau menurut saya. Saya nggak ngerti Mahyong kan, bukan Kaiji yang satunya yang dari pengarang yang sama. Pengarang yang sama. Yang Mahyong. Jadi saya cuma percaya aja apa yang dikatakan sama karakter utama. Oh, aku butuh naga merah. Naga merahnya kemungkinan dari dia dan aku harus memancing dia untuk mengeluarkan naga merahnya kayak gitu. Aku nggak tahu cara menghitung Mahyong, membaca strategi atau apa. Tapi ya percaya aja dengan apa yang di eksposisi yang diceritakan di karakter di situ. Karena toh kita nggak tahu gitu loh. Kayak ketika kita bicara Hikaru no Go, kita nggak melihat seluruh papannya kan. Kan kita hanya melihat dia naruh di sini, terus diberikan eksposisi bahwa wah kalau ini jebol seluruh pertahananku sebelah kanan hilang semua. Ketika di Mahyong kayak gitu juga ketika disarankan wah kalau misalnya ini aku tidak mendapatkan yang kuincar dalam 5 langkah ke depan, aku kalah. Aku nggak ngerti kenapa bisa kalah, tapi aku percaya aja. Jadi ketika dia berdoa, moga-moga ini dapat, aku juga moga-moga dapat gitu. Itu autornya itu bisa membuat pembaca itu ikut merasakan gitu loh dari gambar, dari dialog. Menurut saya itu juga menegangkan gitu loh. Walaupun
saya nggak ngerti gitu. Kayak yang seperti tadi ketika bermain Karuta kita ikut misal katakanlah mendukung si tokoh utamanya kan, Chihaya itu. Kita ayo Chihaya kurang satu gitu loh. Padahal kita nggak ngerti itu urutannya bagaimana, apa namanya, staminanya Chihaya gimana, kita cuma tahu dia sudah berkeringat, dia sudah terengah-engah kayak gitu. Kalau saya gitu sih. Oke, tadi memang sih kalau untuk teknik-teknik atau adu siasat itu memang tergantung dari permainannya juga. Kalau misalnya dia termasuk permainan yang kompleks dengan aturan-aturan dan perhitungan-perhitungan yang tidak bisa dengan mudah diceritakan lah. Jadinya harus belajar dulu untuk memahaminya. Memang ya mau tidak mau kita harus percaya dulu. Nah, tadi juga sempat disebut Hikaru no Go yang juga salah satu favoritnya Kakak Rufi. Ini juga termasuk juga seperti itu juga nggak Kakak Rufi? Jadinya ya percaya saja ini kondisinya Hikaru baru kalah atau baru menang gitu. Itu bagaimana Kakak Rufi? Ya kalau sebenarnya kalau Hikaru no Go kan ya memang untuk bisa mengetahui posisi mana yang menang atau enggak untuk tingkat tinggi seperti yang dimainkan oleh Hikaru no Go itu susah ya gitu ya. Karena kan saya pribadi kan mempelajari Igu itu kan ya cuma dasar doang gitu ya, dan bukan yang sampai ke menganalisis atau bahkan sampai menghitung, bahkan bisa sampai tahu langkah selanjutnya. Dan kadang itu ketika baru 2-3 langkah atau 5 langkah terus tiba-tiba menyerah, nah itu juga kadang ya kita nggak bisa tahu ini bakal gimana, kenapa bisa kalah atau kenapa bisa menangnya, ya kita taklid aja dengan sininya ya, si autornya ya. Jadi ya karena nggak nyampe gitu loh. Ini ngapain ini? Maksudnya kalau kita main Igu kan ya sampai semuanya hampir keisi baru oh ya saya kalah gitu. Tapi kalau di Hikaru kan nggak gitu ya. Dia saling serang terus tiba-tiba dengan satu langkah kayak tebasan Zoro gitu ya, zret gitu. Tiba-tiba si lawannya udah aku kalah gitu. Itu padahal kan ya papan masih kosong gitu, masih banyak cara gitu. Tapi gitu aja sudah itu ya lah, itu juga kita juga cuma bisa percaya aja. Nah, tapi terkait dengan satu anime juga atau manga terkait dengan non battle yang mungkin bisa saya rekomendasikan, yang non sport itu, dan bukan non thriller juga, non action gitu, adalah Bakuman. Ini juga masuk ke dalam kadang-kadang masuk ke dalam non battle anime manga, karena di situ ada unsur persaingannya, walaupun sebenarnya persaingannya itu tidak secara langsung, bahkan amat sangat tidak langsung ya, karena di situ kan mereka adalah mangaka atau penulis manga untuk majalah ya, dimana di majalah Jump itu kan ya kita tahu bahwa persaingannya sangat ketat gitu ya. Kan ini bukan anime sport gitu, enggak. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya yang penting mereka bikin manga bagus dan selesai. Tapi disitulah sebenarnya ketika ini lagi-lagi ya bagaimana seorang mangaka itu mengeksploitasi atau menghiperbolakan sesuatu hal yang mungkin kalau orang lihat nah itu mah kayak kerja biasa di kantor gitu, enggak sih gitu. Tapi kan enggak gitu ya. Dia bisa menggali gitu ya ekspresi seorang mangaka dalam berusaha untuk membuat karya yang sangat keren tiap minggunya gitu, dan menjadi posisi pertama dalam jajan Ken setiap minggunya itu menjadi sesuatu hal yang prestis yang selalu dikejar. Dan kadang battle-nya itu muncul ketika misal salah satu manga gitu berhasil menduduki posisi satu, itu kayak si karakter utamanya manga itu mengalahkan si karakter manga yang peringkatnya di bawahnya gitu. Misal si nomor 2 atau nomor 3 itu kayak dikalahkan oleh si karakter manga nomor 1. Padahal kan itu secara tidak langsung nggak ada hubungannya gitu. Dalam artian mereka tidak berkompetisi secara langsung, tidak dalam satu kompetisi, tidak dalam satu pertandingan, tapi itu aja bisa diolah menjadi suatu pertarungan loh. Hal yang dia ngejar rating aja menjadi suatu pertarungan. Itulah hebatnya hiperbolanya dari sebuah manga gitu ya. Mereka bisa bikin seperti itu. Nah itu ya sebenarnya di situ ada juga trik-trik atau berpikir bagaimana dia bisa menang gitu, terus ini strateginya dikeluarin kapan nih gitu. Kalau posisi terjepit seperti ini biasanya power up gitu kan, biasanya kan ada ya di anime, di manga shonen itu kan ada ya, misal time skip itu biasanya disukai oleh oleh
pembaca gitu, terus kemudian dia belajar gitu, dia punya ilmu baru gitu ya, atau punya jurus baru biasanya akan disukai gitu, atau mengeluarkan karakter atau flashback dan lain itu ada itu dianalisis bahkan gitu di dalam Bakuman gitu. Nah, itu adalah di Bakuman menjadi beberapa jurus ya, di beberapa jurus untuk bisa menduduki posisi satu biasanya gitu. Oh, kita harus ngeluarin ini, oh ini harus ada cintanya gini dan gitu. Nah, itu menjadi menarik padahal nggak ada sama sekali di situ intensi atau tendensi oh ada pertarungan atau ada perselisihan, enggak, cuma kejar-kejaran jadi peringkat saja, tapi bisa jadi kayak yang keren. Itu sih Kak. Oke, terkait dengan Bakuman ya, dia yang termasuk membedah teknik-teknik pembuatan manga begitu. Menyangkut hal itu, aku sempat mendengar juga bahwa kaum para kreator. Nah, ini contohnya misalnya dia itu pembuat film lah. Dia tiap kali membuat film kan dia punya teknik sendiri, punya skill sendiri atau cara-cara sendiri untuk menyiasati dan lain sebagainya. Tahu oh ini kegunaannya untuk ini saya membuat ini untuk tujuannya ini dan lain sebagainya. Jadinya dia melihat film itu dia tidak bisa langsung menikmati begitu aja karena sudah tahu dalamannya lah. Nah, kalau tadi kan untuk yang Bakuman tadi seperti yang sudah Kakak Rufi bilang itu adalah terkait dalamannya untuk yang manga, pembuatan manga begitu. Nah, kalau menurut Kakak Rufi sendiri nih, kalau misalnya untuk yang tahu dalaman-dalamannya seperti itu malah berpengaruh nggak untuk menikmati manga-manga yang lain setelah istilahnya tahu dalamannya, cara membuatnya. Gimana Kakak Rufi? Ya, kalau dari saya sih ketika membaca Bakuman itu memang membaca sembari belajar ya gitu. Belajar memahami industri dalam artian kita bisa itu tadi mungkin sama kayak Omkon ya. Yang penting kita terhibur gitu, yang penting itu menyenangkan, itu udah selesai gitu. Nah, sebenarnya dengan kita membaca Bakuman itu kita bisa punya dua sisi dalam menikmati. Apakah kita akan menggunakan sisi yang penting kita terhibur atau kita bisa membelah. Nah, itu malah menurut saya kita punya dua perspektif yang berbeda sama sekali gitu. Dan itu membuat kita menjadi dalam satu sisi kalau memang kita ingin melupakan itu ya bisa aja kita kosongkan pikiran dan menikmati apa adanya, atau kalau enggak ketika mungkin kita ada pembahasan seperti ini nih misal gitu, kita bisa menggunakan sisi yang satunya gitu. Kayak misal oh semuanya pada seneng banget dengan ending yang tak terduga dari Attack on Titan gitu. Padahal kita tahu bahwa ending Attack on Titan itu juga digunakan di endingnya Code Geass gitu. Udah 10 tahun yang lalu kali kayak gitu. Ya 10 tahun atau 10 tahun yang lalu kali kayak gitu. Oh, sudah ada yang kayak gitu, orang dari awal mau mengorbankan dirinya itu udah dipakai Code Geass. Nah, itu yang membuat kita jadi tahu bahwa oh, ternyata ada ending seperti ending itu biasanya digunakan ketika orangnya itu juga nggak di awal itu juga belum tahu tujuannya untuk apa gitu, masih misteri. Nah kayak gitu itu akan kita menjadi lebih objektif. Oh ini bukan sesuatu hal yang baru gitu, sebelumnya juga ada gitu. Nah jadi tapi di sisi lain juga saya kan bisa menikmati Attack on Titan ketika kita cuma membacanya saja gitu, tanpa harus dibandingkan, tanpa kita bukan dalam kacamata analis ya, cuma kacamata penikmat gitu, itu akan berbeda juga gitu. Tapi kalau misal kita lagi ngobrol terus kita mau membahas, nah dan dengan ilmu itu kita bisa melihat secara lebih komprehensif gitu ya, kita bisa melihat secara lebih tidak hanya karena kita penggemarnya gitu ya, kita penggemar Hajime Isayama terus wah ini pasti bagus, enggak, kita bisa menilai jadi lebih objektif gitu. Oh kayaknya enggak terlalu ini udah ending spin udah ada gitu. Nah seperti itu sih Kak Sakti kalau pribadi saya ya. Jangan diserang penggemarnya Attack on Titan gitu Kak. Oke. Nah, tadi menyangkut untuk yang dalaman-dalamannya, untuk tahu teknik. Nah, ini mungkin juga bisa disambungkan juga dengan yang tadi sempat disebut oleh Omkon, itu terkait detektif begitu, cerita detektif kayak Kindaichi begitu dan Conan. Nah, ini kalau Omkon ini sempat membaca-baca begitu, apakah juga ya karena cerita detektif memang dia mengundang pembacanya untuk menganalisis juga di sini ini seperti apa sih kejadiannya atau siapa sih penjahatnya begitu. Nah ini apakah juga ikut membaca
itu dengan menganalisis juga Om Kon atau bagaimana kalau biasanya Om Kon? Kalau untuk apa namanya yang model-model detektif, kalau istilahnya orang tuh whodunit, siapa pelaku, how do it, atau gimana caranya, itu memang sebuah cerita yang menantang kita untuk ikutan menganalisa. Jadi kayak kita dari membaca pun sudah kayak pasti merasa diarahkan gitu. Ini nih orang jahatnya, atau diarahkan bahwa dia akan melakukan ini. Misal, oh aku benci sekali kau, akan kubunuh kau malam ini. Nah, gimana caranya? Atau apa namanya? Oh, yang benci dia ada 4 orang dan 4 orang itu semuanya nggak punya alibi. Nah, siapa yang memang diarahkan untuk ke situ. Ini memang bagian dari enjoyment-nya, gitu. Bagian dari menikmati cerita seperti itu memang ikutan menebak karena ceritanya menyuruh kita untuk menebak. Kalau kita tidak ikutan menebak, ya kita nggak enjoy gitu untuk genre yang seperti itu. Karena memang didesain seperti itu kan, didesain sampai apa namanya? Terutama yang paling jelas itu adalah manga QED. Jadi kita diberikan fakta-fakta. Nah itu kalau si tokoh utama itu sudah menuliskan QED, berarti semua fakta sudah diberikan ke kita. Kita disuruh menebak sebelum kita membuka halaman selanjutnya diceritakan bagaimana cara melakukannya atau siapa pelaku. Jadi dari karakter apa namanya sifat dari ceritanya sendiri memang meminta kita untuk menebak. Nah, berbeda dengan apa namanya film dengan plot twist ya atau cerita dengan plot twist. Itu saya cenderung go with the flow. Jadi kayak apa namanya? Kan ada yang ini kayaknya hasil ceritanya ini nggak kayak gini deh gitu. Kayak misalnya seperti nonton Six Sense yang paling terkenal itu film Six Sense kan soal plot twist. Ya saya enjoy aja, tapi memang ada orang yang dari awal kayaknya ini orang udah mati deh kayak gitu. Nah, saya bukan tipe yang seperti itu, tipe orang yang membiarkan diri saya ditipu oleh story. Karena saya ingin menikmati ketika plot twist-nya itu muncul, saya ingin terkejut. Karena cerita itu membawa saya untuk ingin membawa saya untuk terkejut, untuk ekspektasi saya dibalikkan. Jadi saya mengikuti apa yang diinginkan oleh story-nya sendiri. Saya kayak gitu. Oke, jadinya terkait untuk go with the flow lah ya, jadinya sesuai dengan apa yang disajikan begitu. Dan satu hal juga yang ikut membantu menyajikan program ini adalah produk dan jasa. Dan kita kembali lagi masih dengan non-battle. Ini untuk non-battle ini saya juga ada satu judul juga yang menurut saya rekomendasi. Ya ini dia termasuk hiperbolanya bagus. Dalam artian aktivitas-aktivitasnya itu memang umum dan standar. Tapi di hiperbola menjadi luar biasa dan cukup menegangkan. Dan dipadu dengan adu siasat juga dengan teknis pembawaan cerita yang cukup bagus oleh si pengarangnya sendiri untuk menyusun dan mengorganisir segala macam dan fakta-fakta, siasat-siasat dan lain sebagainya itu juga bagus. Nah ini saya penasaran dengan terkait komentar-komentar dari dua teman saya ini. Ini judulnya adalah Kaguya-sama, Love is War. Ini kalau menurut Kakak Rufi gimana terkait Kaguya-sama ini? Terus terang kalau untuk Kaguya-sama itu sudah masuk ke list ya. Cuma saya belum ada kesempatan untuk membaca dan menonton. Jadi saya belum bisa memberikan komentar gitu, Kak. Udah pengen baca tapi aduh, mohon maaf. Mungkin belum pernah baca itu. Nontonnya belum pernah? Belum. Sudah masuk ke list, cuma belum. Oh, waduh. Saya sudah tahu itu akan muncul di sini tapi saya enggak sih. Itu saya salah satu yang belum. Oh, siap. Kalau Om Kon gimana Om Kon? Itu tuh masuk ke list bareng dengan Oshinoko yang masuk list untuk nggak dibaca. Untuk nggak dibaca? Serius Om Kon? Iya, karena lebih itu ya dari art sama itunya kan kayaknya bukan genre yang saya nikmati gitu. Aku belum pernah baca sinopsisnya aja. Tapi itu Horimiya sama walaupun My Dress Up Darling kan
kemarin nonton gara-gara nemenin istri kan, memang menarik sih, Hmm. tapi oh ya ini bukan genre yang aku enjoy, seperti itu. Hmm. Jadi romance, full romance gitu loh. Oke. Kebetulan Jadi bukan genre yang saya enjoy. wah, sayangkan sekali. Tapi ini ya Ya mungkin kalau ada apa namanya, kalau dulu tuh Salad Days. Salad Days. Ya, Ya itu Salah kan sih. full story full percintaan romance. gitu. Ya, Itu yang full romance. gimana ya? Trauma patah hati saya, jadi cenderung menghindari yang full romance. Oke, jadinya ini Ada yang dulu saya baca judulnya Good Ending. Itu baca good itu ending. oh saya patah hati itu. Itu gak masuk akal Padahal nih ceritanya gitu. padahal judulnya udah good ending ya. Iya, walaupun apa namanya, ya emang good ending, happy ending. Nah, iya iya. Iya Tapi sudah paling itu. apa namanya, story-nya itu sendiri kisah percintaan yang menyakitkan gitu. Kisah Good ending kan percintaan belum yang tentu happy ending ya, Kak, ya? iya, ini belum tahu happy ending dan Tuh, ini itu. kebetulan sih happy ending ya di good ending nih. Oh. Tapi kayak gini kan, apa namanya, sebuah story itu kan bagus ketika ada kontras ya. Ada ketika tokoh utamanya menang, ada tokoh utamanya kalah dan sebagainya kayak gitu. Itu sebabnya di One Punch Man story-nya kan bukan tentang Saitama sebenarnya. Story-nya tentang dunia Heroes. Karena kalau itu tentang Saitama ya menang terus, nggak ada naik turunnya. Tapi kalau di percintaan itu pasti ada main happy times, ada sad times. Nah, saya cenderung ikutan depresi ketika membaca bagian sad times. Saya apa namanya, ketika ada kesalahpahaman, misal dia bertemu mantan pacarnya terus dilihat sama pacarnya itu, oh kamu mau balikan ya, terus mereka bertengkar, putus kayak gitu. Padahal cuma apa-apasan doang di jalan, saya ikutan patah hati. Anda nggak pernah nonton Salah 5 satu cm per second berarti? enggak. Waduh. Oke. Siap. Saya cuma nonton 5 cm Kak, film Oh, yang Indonesia. gunung itu, yang gunung. Yang Yang naik gunung gunung, ya. yang naik. Berarti nggak per Ya. second. Itu juga bikin patah hati itu. Kalau misalnya salah satu yang saya suka dari Dandadan adalah kesalahpahaman itu nggak lama, langsung resolve gitu loh, ya kan. Di di anime itu kan ada kesalahpahaman ketika dia sama Aira, nanti di manga yang karena masih banyak orang yang belum baca juga ada kesalahpahaman, itu langsung resolve, nggak ada patah hatinya saya gitu. Jadi ya, sedangkan yang apa namanya, bahkan arc yang orang salah satu arc terbarunya ya, mereka menyerang pengarangnya Tatsuyuki Nobuo itu, kenapa kamu milih arc ini? Janganlah di story-nya jangan di dragging gitu loh, jangan diseret-seret jadi lemot atau apa-apa. Nanti harus coba memulai dari awal gini. Enggak, ternyata di-resolve 3 chapter berikutnya resolve. Nah, itu yang saya dan ini favorit ini. Patah hatinya mentok 3 chapter. Sedangkan yang model-model good ending, Salad Days itu berchapter-chapter patah hatinya, Bang. Saya menyangka kayak My Dress Up Darling, saya dulu baca Horimiya itu juga sama, patah hatinya lama. Fruit Basket, kenapa milih si kucing? Kan harusnya sama si tikus. Karena saya si tikus kebetulan. Jadinya agak personal. Kayaknya Tapi itu cocok kan Kayak gitu. bukan Gitu. patah hati itu. Itu kan bukan patah hati dia. Iya, emang bukan patah hati, tapi maksudnya apa namanya, itu juga si siapa tokoh utamanya itu Haru mah sapi. Ya, tokoh utama itu memilihnya kan lama kan. Cinta segitiganya itu lama dan semua orang saling tersakiti. Nah, itu yang saya nggak suka dari cerita romance. Makanya kalau untuk kategori romance itu masuk genre yang kebetulan saya tidak. Bukan berarti jelek ya. Sama seperti Gore, seperti Berserk itu bagus. Saya baca berapa puluh chapter, art bagus, cerita bagus, gore-nya nggak. Nah, kalau gore-nya bisa disensor gitu, ada versi light-nya gitu, saya baca itu. Oke. Jadinya Jadi gimana Kaguya ini? Oke, ini saya coba untuk mengupas sedikit lah ya, karena kan memang dua kurang bisa menyumbangkan yang menurut saya ini adalah judul yang cukup
bisa direkomendasikan. Nah, jadinya sebenarnya misalnya kalau disebut apakah Kaguya sama Love is War ini merupakan romance, saya sendiri lebih cenderung dia itu romcom, dia romantic comedy, slice of life, tapi ada satu juga dia battle of the mind begitu. Jadinya ya tadi dia menghiperbolakan sesuatu yang simple, yaitu adalah hubungan saling menaksir antara dua karakter di sekolah, di SMA lah, high school division. Nah, begitu mereka berdua itu sudah sama-sama suka ini, udah sama-sama suka. Udah pokoknya tinggal nembak aja lah, mereka udah jadian langsung gitu. Yang jadi masalah adalah dua orang ini itu sama-sama terlalu sombong. Bukan terlalu sombong sih, tapi terlalu bangga dengan dirinya sendiri dan merasa kalau dia yang menembak itu artinya dia itu merendahkan diri dibandingkan orang lain. Nah, itu kan ya ini suatu pola pikir yang masih kuat di high school lah, yang menganggap oh kalau aku yang nembak berarti kan aku yang meminta dia ini. Walaupun aku suka sama dia tapi nggak bisa. Pokoknya harus dia yang menembak aku. Nah, tokoh utamanya itu adalah si presiden, student council presiden Miyuki Shirogane dan vice presidennya Kaguya Shinomiya. Nah, ini Miyuki si cowok, dia itu selalu nomor 1 di akademisnya, tapi dia orang miskin. Nah, Kaguya Shinomiya, dia itu selalu nomor 2, tapi dia orang kaya. Nah, itu dua-duanya itu merasa aku ini terlalu, kalau bisa jangan aku yang menembak lah, pokoknya harus dia. Bagaimana caranya supaya dia itu harus menembak aku. Nah, ini itu premis awalnya. Nah, ini dari pengarangnya namanya Aka Akasaka. Di situ dia premis awalnya itu kalau di awalnya dia itu lebih ke arah fantasi dan game of death, tapi terus disarankan oleh editornya untuk masuk ke yang lebih mainstream, yang romcom aja. Nah, nanti jadinya dia dipindahkan jadi dua tsundere yang suka dengan saling suka, tapi perang mental untuk mengatasi emosinya mereka berdua lah, istilahnya begitulah. Nah, untuk yang ini pun juga sebenarnya cukup menarik dan hiperbolanya pun juga dapat. Nah, ini mungkin aku akan menyontohkan untuk satu battle-nya, dan dia kan termasuk slice of life juga ya. Jadinya lebih ke arah keseharian mereka di sekolah lah. Nah, ini biasanya itu di dalam satu hari itu ada 3 round lah untuk diceritanya lah. Terus ada naratornya, oh ini gini-gini untuk menjelaskan dan sebagainya. Terus nanti naratornya di akhir-akhir, oke, untuk ronde yang kali ini Kaguya yang menang, atau yang ini Miyuki yang menang, ya seperti itu. Nah, ini untuk satu ronde, ini terkait dengan hujan waktu pulang sekolah. Nah, ini dua-duanya tahu nih, kalau misalnya hujan, terus aku yang menawarkan payung untuk kita jalan berdua, itu artinya sama kayak aku ini menyatakan cintaku padanya. Makanya kalau bisa bukan aku yang menawarkan, tapi harus dia yang menawarkan. Wah, terus si Miyuki sendiri pura-pura, wah ini aku nggak bawa payung. Nah, si Kaguya juga, aku juga nggak bawa payung. Nah, terus si Miyuki bilang nggak mungkin dong. Kaguya yang selalu menganalisis cuaca kok nggak tahu hari ini bakal hujan, ini nggak mungkin lah. Pasti kamu membawa ini. Tapi ternyata si Kaguya itu sudah memikirkan dari yang dulu lebih jauh lagi. Jadi dia sudah melihat bahwa Miyuki yang biasanya naik sepeda, tapi hari ini dia nggak naik sepeda. Terus dia melihat si Miyuki pun juga kalau misalnya dia nggak naik sepeda, berarti dia tahu kalau hari ini adalah hujan. Nah, akhirnya dikonter sama si Kaguya, ya seperti itu. Kamu tidak bawa sepeda, artinya kamu sudah melihat cuaca, artinya kamu berbohong kalau kamu tidak membawa payung. Gimana kalau kita lihat di tasmu, bener-bener nggak bawa atau bawa? Ending-endingnya Miyuki kalah. Nah, itu ronde yang seperti itu ya, contohnya seperti itu. Nah, masih banyak lagi ya antara slice of life-nya itu. Jadi bukan masalah untuk romance. Jadi mungkin ini saya bisa menenangkan Om Kon, ini bukan masalah romance. Dan ya nggak tahu ya kalau masalah
patah hatinya saya nggak tahu kalau untuk yang itunya. Mungkin bisa jadi di Ya, ceritanya tapi nanti itu ada patah hatinya gitu. ada basic romance-nya nggak? Ya dari awal kan memang sudah dijelaskan bahwa dua Iya, orang ini nah itu memang saling suka gitu loh. itu Jadinya sama seperti kayak To Love Ru kayak gitu kan. Memang itu nggak full soal percintaan, tapi basic romance-nya itu loh, bukan saya nggak problemnya bukan di bahwa itu manga full romance gitu, tapi basic dari storytelling tentang romance-nya. Saya kebetulan kan orang yang romantis kan. Jadinya ketika itu story-nya tentang romance terus tropes-nya adalah misunderstanding sama cinta segitiga. Nah, itu cenderung nggak suka. Kalau yang Gitu. ini kayaknya sedikit misunderstanding, dan kalau misunderstanding pun dia lebih ke arah ya komedinya lah. Si satu orang ini dia misunderstanding tapi lebih ke arah itu komedinya. Terus kalau misalnya cinta segitiga kayaknya nggak ada. Yang sejauh yang aku lihat ya untuk yang itunya. Tapi ya kalau menurutku misalnya ini masih agak was-was, mungkin dicoba 1 atau 2 misalnya nggak dapat ya gitu. Tapi ya kalau misalnya pun udah di daftar enggak pun juga ya iya, silahkan. soalnya Cuman kayak premisnya kayak Oshinoko itu saya juga coba baca. Cuma ya why? Kenapa story-nya seperti itu gitu? Nggak masuk. Anak seorang idola gitu, penggemarnya berinkarnasi jadi anak idolanya. Why? Gitu. Kan ada yang story yang ketika kita baca kita jadi kepo. ya. Ada yang enggak gitu lah. Walaupun ya itu kayak kalau ada temen tuh yang berapa kali dia selalu hyping Berserk ke aku, iya aku baca, lanjutin itu habis itu bagus, arc-nya itu habis the best itu. Itu kalau One Piece tuh kamu tuh mau masuk Marineford terus berhenti gitu. Tapi enggak gitu loh. Kan ada juga orang yang ketika One Piece bagus, enggak gambarnya kayak gitu. Ya. Desain karakternya. Nah itu kalau saya ketika baca si kayak Horimiya atau itu udah kelihatan kayaknya kedepannya nggak makin enjoy deh. Biasanya saya selalu kasih 10 chapter lah karena biasanya emang kalau zaman sekarang hook-nya kan di chapter pertama kan. Tapi biasanya bener-bener story-nya itu jalan kan di chapter 4 lah. Kalau 10 chapter masih belum dapat hook-nya itu kemungkinan memang nggak nyantol hook-nya gitu sih. Nah, kebetulan ya itu karena Kaguya sama itu termasuk yang terkenal gitu sebagai penggemar reaction di YouTube itu adalah salah satu yang sering banget direaksi orang. Cuma saya tetap nggak kayaknya bukan yang saya enjoy gitu. Ya, dan saya sendiri yang sempat merekomendasikan JoJo kepada Om Kon, yang menurut saya sih asal sudah sempat dicoba 1 atau 2 atau mungkin ya tadi Om Kon sempat bilang 10, kalau misalnya nggak cocok nggak masalah. Menurutku Dan sih JoJo itu saya satu yang paling pertama itu sampai tamat saya baca loh itu. Yang satu ya? Yang satu yang masih Jonathan Joestar yang pertama. Oke. Dan semakin kesini kan aku tahu bahwa oh iya berarti dia itu pengarangnya itu makin ngarah ceritanya ke sana ke Stan dan sebagainya gitu kan. Ya kebetulan itu bukan arah yang saya enjoy itu. Dan bayangin kalau misalnya Hunter x Hunter makin menuju ke detektif itu, ini yang membunuh siapa gitu. Kayak sekarang itu arc-nya Triad itu kan saya enjoy gara-gara masih ada itunya kan meme-nya kan. Tenaganya ini kayak gitu. Ya sudah, ini terkait untuk Kaguya sama. Ini memang ya paling tidak saya berusaha merekomendasikannya dulu lah. Ini salah satu dan ya bisa dibilang sebenarnya cukup menarik untuk dibahas di non battle ini. Tapi saya menunggu Kak Rufi untuk menonton dulu. Ya nggak masalah lah. Kalau nanti Kakak Rufi kan
sudah tergoda lah, sudah Ya. masuk ke list, jadi nanti bisa itu ya, tinggal nanti Om Kon ya mungkin semoga sempat mencoba 1-2 chapter begitu untuk dipastikan ya, dicek, dikonfirmasi memang sesuai atau enggak ya. Tapi misalnya pun tidak ya tidak masalah, yang penting kan sudah kalau menurut saya sendiri ini terkait untuk non battle ini memang fokusnya itu adalah battle of the mind ya. Jadinya kita terkait untuk non-battle ini paling enggak yang bisa saya ambil itu adalah bagaimana cara kita itu melihat suatu masalah, kemudian kita bisa coba untuk berkreatif melihat sudut pandang yang baru untuk mencari penyelesaiannya. Itu yang menurut saya nilai yang bisa diambil dari kita membaca non-battle anime manga begitu. Nah, kalau Kakak Rufi mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya sih tetap itu ya, bagaimana mangaka atau anime Jepang itu mengemas ya sesuatu yang sebenarnya tidak ada unsur ofensif, itu tidak ada unsur kekerasan, pertarungan, kontak fisik, tapi bisa memberikan dampak, intensi, tendensi yang sama gitu dengan manga atau anime yang penuh dengan kontak fisik atau penuh dengan gerakan ofensif seperti itu. Itu yang menurut saya definisi yang saya tekankan dalam non battle anime. Itu sih Kak itu. Dan itu saya sukanya yang seperti itu gitu Kak. Oke, itu tadi dari Kakak Rufi. Mungkin Om Kon ini ada tambahan yang terakhir? Ya, kalau non battle mungkin memang karena genre yang paling populer adalah genre battle ya, battle action. Tapi untuk yang kita suka mengikuti suasana lah, kita duduk enjoy, kita tidak ingin terlalu terbawa adrenalin gitu. Non battle enak dinikmati dengan makan pisang goreng dan segelas teh gitu kalau saya. Oke, itu tadi untuk menikmati non battle. Nah, apakah kalian juga menikmati sisi non battle? Mungkin kalian juga ada definisi batasan terkait non battle yang mungkin berbeda dari yang kami sebutkan. Dan mungkin kalian juga ada judul non battle yang ingin direkomendasikan. Silahkan ditulis semua di kolom komentar. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol. And I hope you have a great day.